Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atimmu taslimi ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Waftah lana bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm. Wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bermajlis ilmu di majlis kali ini yang membahas tentang fikih sirah karya Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang mana beliau lahir di tahun 1999 dan mendapatkan gelar Dr. Azhar S3 di tahun 1964, yang mana kesolehan dan keulamaan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti semua berawal dari ayahnya, karena ayahnya memiliki pandangan bahwasanya keselamatan dunia dan akhirat itu ada di dalam ilmu agama. Maka beliau berwasiat menekankan kepada anaknya untuk mempelajari ilmu agama. Maka jadilah seorang ulama Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang karyanya bisa kita nikmati sekarang, bisa kita baca sekarang, dan kita akan coba memahami apa yang ingin Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti sampaikan dalam bukunya Fikih Sirah. Sebagaimana kita tahu, fikih sirah ini bukan hanya membahas tentang sirah nabawiyah secara tarikhi belaka atau secara peristiwa belaka, tetapi bagaimana setiap peristiwa, setiap fenomena itu mempunyai suatu ibrah, mempunyai suatu hikmah, yang mana hikmah dan ibrah ini menjadi respon dan jawaban bagi para orientalis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW hanya sekadar manusia biasa belaka yang mempunyai kecakapan berpolitik, karisma yang tinggi, tanpa ada wahyu sedikit pun. Tetapi Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menjawab hal tersebut, membantah hal tersebut di dalam bukunya ini, Fikih Sirah Nabawiyah. Kita telah sampai pada bab bagian yang ketiga dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai pada hijrah. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah fenomena Nabi Muhammad SAW tatkala ia berada di Gua Hira? Apa hikmahnya? Bagaimanakah wahyu itu turun? Bagaimana cara membuktikan bagaimana wahyu itu benar-benar turun atau tidak? Kita telah pelajari semuanya. Dan pada saat ini kita telah sampai di bagian bagaimana Nabi Muhammad SAW itu berdakwah pada umatnya. Maka Imam Sa'id Ramadan Al-Buti membagi periode dakwah ini kepada 4 bagian. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang mana ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 3 tahun. Dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan, tetapi dakwah terang-terangan ini hanya sebatas lisan saja. Dan dakwah ini berlangsung sampai Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan periode yang ketiga, fase yang ketiga, dakwah secara terang-terangan bersamaan dengan memerangi kaum mu'tadin wal badiin bil qital au syar, memerangi orang-orang yang bermusuhan dengan Islam, yang mana fase ini berlangsung sampai perjanjian Hudaybiyah, yang artinya kurang lebih di tahun ke-6 Hijriah. Lalu fase keempat, marhalah atau fase dakwah terang-terangan dan memerangi para penguasa yang menahan rakyatnya untuk berislam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kelompok yang menghalangi dakwah Islamiyah ini dengan pedang. Maka pada saat inilah Nabi Muhammad SAW terjadi berbagai peperangan, yang mana nanti Fathu Makkah terjadi. Tatkala Nabi Muhammad SAW
diberikan wahyu dan perintah untuk berdakwah, sebagaimana kita tahu bahwasanya qiyamul bidakwah atau perintah untuk menegakkan dakwah Islamiyah ini bermula tatkala Jibril menampakkan wujud aslinya dan menurunkan wahyu. Apa wahyu tersebut? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa rabbika fasbir. Maka dalam 7 ayat surat Al-Mudaththir ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dakwah dan cara berdakwah. Karena terdapat nilai-nilai yang Allah sisipkan dan Nabi Muhammad SAW memahami nilai tersebut. Kurang lebih ada 5. Yang pertama, ghayatul qiyam bil inzar alla yatraka ahadan mimman yukhalifu maradatillahi fi alam. Bahwasanya dakwah ini bertujuan untuk menyebarkan Islam kepada seluruh dunia, sehingga setiap hamba, setiap mukallaf yang Allah ciptakan di dunia ini semuanya sampai dakwahnya dan akan Allah ridhoi jika dia beriman. Yang kedua, wa ghayatut takbir wa rabbaka fakabbir. Perintah untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kesombongan dalam hatinya. Tidak ada orang yang berhak untuk sombong, untuk merasa dirinya besar. Kenapa? Karena Allah lah yang maha besar. Tatkala perintah ini diwujudkan, maka setiap hamba yang ada di dunia ini tidak akan ada yang sombong. Itulah goyah yang kedua. Lalu apa yang ketiga? Qoyah tathhir thiyab, atau tujuan poin untuk membersihkan pakaian, memakai pakaian yang bersih. Itulah secara makna. Tetapi pesannya adalah bukan hanya pakaian yang zahir, yang terlihat, tetapi membersihkan pakaian zahir wa batin, apa yang terlihat dan apa yang ada di dalam batin. Maka disinilah peran tazkiyatun nafas, atau membersihkan hati. Tatkala dakwah ini disampaikan, bukan hanya sebatas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi bagaimana kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini menjadikan hati seorang hamba itu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari penyakit hati. Yang mana penyakit hati ini bermuara pada 3 hal. Yang pertama, hasad. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, riya. Semua penyakit hati bermuara pada 3 hal ini. Hasad, iri pada orang lain, mengharapkan keutamaan, kelebihan orang lain itu jatuh atau hilang. Riya, dia melihat dirinya sendiri. Dia melihat bahwasanya amalan yang ia lakukan harus ada validasinya, harus diakui oleh orang lain. Kibr, sombong, yang mana sombong ini selalu melihat dirinya sendiri lebih baik, lebih besar, lebih bagus daripada orang lain. Maka min alamatil kibriya, salah satu alamat sombong itu adalah kalimat yang awalnya adalah saya, bagiku, atau aku. Contohnya dalam Al-Quran, tatkala Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Yang kedua, contohnya Firaun dalam Al-Quran, bukankah sungai Nil ini dan Mesir ini diciptakan untukku? Segala hal yang diawali dengan aku, saya, punyaku, yang merujuk pada membesarkan dirinya sendiri, menganggap agung, itu semua adalah salah satu tanda dari sombong. Lalu apa yang keempat? Yang keempat, goyah adamul istikbar bil munnah alla ya'idu fa'alatuhu wa juhudahu fahimah azimah. Bahwasanya
tujuan untuk berdakwah ini pasti membutuhkan perjuangan yang besar, pengorbanan yang tidak ada duanya. Tatkala perjuangan dan pengorbanan ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang besar, tetapi tatkala dilakukan, tatkala dikorbankan, sebesar apapun dan seberat apapun perjuangan dan pengorbanan itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadikan pengorbanan ini sebagai satu ratapan hati, sebagai satu penyesalan tatkala melepaskan sesuatu itu berat. Itulah hal yang keempat. Dan hal yang kelima, satu isyarat bahwasanya akan ada kehidupan setelah kematian. Tatkala seorang hamba mengamalkan 5 hal ini, mendapatkan misi dakwah, dan Nabi mengetahui di ayat yang ke-7, wa rabbika fasbir, bukan hanya hari kiamat yang akan ada, tetapi ada kalimat fasbir, maka bersabarlah. Nabi Muhammad SAW mengetahui, memahami bahwasanya akan ada cobaan, akan ada tantangan, akan ada perselisihan, akan ada penghinaan yang akan ia hadapi. Kenapa? Karena perintah yang Allah turunkan adalah fasbir, bersabarlah. Dan bersabar ini identik dengan cobaan. Sebaliknya, jika ada yang identik dengan suatu kenikmatan, bersyukur. Jika Allah sebutkan wali rabbika fashkur, maka akan ada kenikmatan. Tetapi tatkala ayatnya itu wali rabbika fasbir, maka akan ada tantangan yang berat, akan ada cobaan yang dihadapi, akan ada penghinaan yang didengar. Disinilah Nabi Muhammad SAW memahami ayat dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW memahami ayat-ayat ini, beliau tidak menjadikan dakwah ini secara terang-terangan langsung. Karena Nabi Muhammad SAW memahami realita, memahami bahwasanya Quraisy ini, bangsa Arab ini memiliki ta'assub atau memiliki rasa fanatisme terhadap apa yang ia lakukan. Apa yang ia lakukan? Wasaniyah, menyembah berhala. Apa yang ia lakukan? Mabuk-mabukan. Apa yang ia lakukan? Mengaplikasikan riba, membunuh anak-anak perempuan, berzina di mana-mana. Ini semua sudah mendarah daging, mengakar, sehingga terjadi fanatisme terhadap ajaran tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW melihat fenomena ini, merespon bahwasanya dakwah yang pertama kali dilakukan harus secara sembunyi-sembunyi. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menurunkan wahyu ini, kum fa'angzir, kalimatnya itu secara umum, kum, maka termasuk berdakwah secara terang-terangan atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena Nabi Muhammad SAW memahami realita, maka beliau memilih untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Yang mana keputusan ini dibuat karena posisi beliau sebagai imam atau sebagai pemimpin, bukan sebagai nabi. Karena dakwah nabi itu harus terang-terangan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun, tetapi yang beriman hanyalah sedikit. Nabi Nuh tidak berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tetapi secara terang-terangan. Tapi Nabi Muhammad memilih cara yang berbeda. Itu semua bukan untuk menafikan, bukan untuk meniadakan misi kenabiannya, tetapi ini semua adalah metode yang dipilih terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Dan di dalam ayat tadi itu terdapat
tauhid, terdapat iman dengan hari akhir, terdapat perintah untuk tazkiyatun nafas, membersihkan hati, terdapat perintah untuk menyerahkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hal tersebut itu didasari dengan imannya dengan risalah Nabi Muhammad, iman dengan kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Berlangsunglah dakwah ini selama 3 tahun. Dakwah ini dimulai dengan para kerabatnya terlebih dahulu. Maka orang yang beriman adalah istrinya terlebih dahulu. Siapakah? Khadijah binti Khuwailid. Setelah itu budaknya atau anak angkatnya. Siapa? Zaid bin Harithah. Setelah itu kerabatnya lagi yang dekat, anak pamannya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini menggunakan skillnya, pengaruhnya, dan posisinya untuk berdakwah kembali secara sembunyi-sembunyi. Maka banyak orang-orang yang berislam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah beli gerangan? Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan lain sebagainya. Bukan hanya dari kalangan orang-orang kaya, tetapi banyak juga kalangan orang-orang yang beriman dari kalangan bawah, dari para budak, dari para fakir miskin. Siapa itu? Bilal bin Rabah, dan lain sebagainya. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya nubuwah ini, misi kenabian ini tidak terbatas pada orang-orang elit dan tidak terbatas pada orang-orang fakir, tetapi terbuka untuk setiap golongan. Nah, kita coba baca dulu bagaimanakah yang dituliskan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Labuti dalam bab Ad-Da'watu Sirran. Nah, ayuhal mukri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Amin. Ad-da'watu sirran. Bada an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastajibu li amrillah fa akhadha yad'u ila ibadatillah wahdahu wa nabadha al-asnam walakinnahu kana yad'u ila dhalika sirran hadran min waq'il mufaja'ah ala Quraisy allati kanat muta'assibatun li syirkiha wa thaniyatiha falam yakun sallallahu alaihi wasallam yad'u da'wah fil majalis al-umumiyyah li Quraisy walam yakun yad'u illa man kanat tashaddahu ilaihi qarabatun aw ma'rifatu sabiqatin wa kana fi awal man dakhala al-islam min haula Khadijah binti Khuwailid wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Harith maulahu sallallahu alaihi wasallam wa mutabannahu wa Abu Bakar bin Abi Quhafah wa Utsman bin Affan wa Zubair bin Awam wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa ghairihi jami'an. Fakana haula'i yaltaquna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sirran wa kana ahaduhum idza arada mumarisata ibadati min ibadat dhahaba ila syi'abi Makkah yastakhfi fihi an anzari Quraisy. Nah, tatkala Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwahnya yang secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun, maka jangan bayangkan bahwasanya hal ini tidak dideteksi, tidak disadari oleh para kaum Quraisy. Para kaum Quraisy menyadari hal ini, menyadari bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yang bahkan ketika mulai banyak orang yang beriman, sampai yang beriman itu 30 orang, 40 orang, maka beliau berkumpul bersama para sahabatnya untuk apa? Irsyad wa ta'lim, untuk saling mengajarkan, untuk mengajarkan akidah Islam ini,
mengajarkan syariah Islam ini, di mana di rumah Arqam bin Abi Arqam. Adalah perkumpulan di sana. Terdengarlah kabar ini. Tetapi apa yang Quraisy lakukan? Mereka menyangka bahwasanya apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW itu hanyalah berbicara tentang ketuhanan saja. Hanyalah berbicara tentang bagaimana sifat-sifat Tuhan itu. Tidak berbicara untuk melengsarkan, tidak berbicara untuk menggantikan akidah atau ibadah wataniyah, beribadah menyembah berhala ini, tetapi hanya berbicara tentang sifat-sifat Tuhan saja. Maka para Quraisy ini membiarkan hal tersebut. Kurang lebih selama 3 tahun. Terkumpullah orang, terkumpullah massa semakin besar. Sebagian besar mereka yang terkumpul, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah dari kaum fakir miskin. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya cara Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini kita bisa jadikan contoh. Kita bisa jadikan sebuah syariat, sebuah metode bahwasanya jika kita ingin berdakwah dan wilayah yang kita dakwahkan adalah wilayah yang berbahaya, minoritas keislaman, jika kita berdakwah secara terang-terangan, mungkin kita dibunuh, membahayakan jiwa ini, maka melihat hal tersebut, para ulama berpendapat bahwasanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada berdakwah secara terang-terangan lalu dibunuh, karena tidak menjaga jiwa ini yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya orang-orang yang beriman, mu'azzamuhum, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berasal dari kaum fakir miskin, yang mana ini menjadi salah satu tabiatul anbiya, natural ketika para nabi berdakwah, dan yang beriman adalah orang-orang yang berasal dari golongan fakir miskin. Ini adalah hal yang biasa, fenomena yang biasa. Inilah yang terjadi tatkala Nabi Musa berdakwah pada Fir'aun. Fir'aunnya tidak beriman. Tapi siapa yang beriman? Bani Israel. Yang mana pada saat itu Bani Israel termasuk pada golongan fakir, miskin, lemah, dan budak. Sehingga golongan-golongan ini ingin mengeluarkan dirinya dari kuasa genggaman zalimnya Fir'aun, berpindah pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ingin berpindah hidupnya dari awalnya digenggam dalam kerajaan Fir'aun menjadi di bawah kehidupan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan dipahami bahwasanya para budak ini, para fakir miskin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini hanya ingin melakukan makar belaka tanpa didasari dengan iman. Itu semua keliru. Meskipun yang beriman adalah orang-orang yang berawal dari fakir miskin, tetapi keimanan mereka itu berlandaskan pada tauhid, bukan berlandaskan untuk membebaskan diri dari zalimnya penguasa. Apa dalilnya? Yang pertama, ada dari golongan elit, dari golongan penguasa, golongan pedagang, tajir, itu yang beriman. Khususnya di masa Nabi Muhammad SAW. Siapakah itu? Khadijah binti Khuwailid. Siapakah itu? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Maka keimanan ini dan masa yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW itu bukan suatu makar, tetapi suatu wahyu yang diturunkan dan disebarkan kepada para hambanya. Maka sekiranya ini hanya sebuah makar belaka, tentu orang-orang akan melakukan
revolusi atau reformasi atau demo kalau bahasa sekarang gitu, secara terang-terangan dengan membunuh, mengincar para zu'amanya atau para petingginya. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk berlepas diri dari penguasa yang zalim. Tetapi karena landasannya adalah iman, landasannya adalah tauhid, maka berlepas diri dari penguasa yang zalim ini adalah sebuah natijah atau sebuah hasil atau efek samping, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan kembali syariat Islamiyah. Ini dibuktikan ketika perintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tatkala dakwah ini harus dilakukan secara terang-terangan. Maka tatkala wahyu turun surat Asy-Syu'ara dan surat Al-Hajar, fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, dan wa'anzir 'ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tatkala wahyu ini turun, dimulailah fase di mana Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada Bani Quraisy, berdakwah kepada Bani Hashim, orang yang terdekatnya terlebih dahulu, pada Bani Abdul Manaf, sampai nanti beliau berdakwah mengajak orang untuk beriman di Jabal Safa, mengajak setiap orang untuk berkumpul, setiap kabilah untuk berkumpul, dan memberikan suatu faidah yang luar biasa. Sebenarnya cara dakwahnya luar biasa. Nabi Muhammad tatkala mengumpulkan orang-orang tersebut tidak langsung serta-merta bahwasanya saya Rasulullah, tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata dulu hal yang seakan-akan mustahil untuk terjadi, tetapi tetap diimani oleh para penduduk Mekah saat itu. Tatkala di Jabal Safa dipanggil setiap kabilah dan berkumpullah di sana, Nabi Muhammad berkata SAW, wahai bangsa Arab, apakah kamu akan percaya padaku jika aku katakan bahwasanya di balik lembah ini ada satu pasukan yang akan menghancurkanmu, memerangimu sekarang juga? Apakah kamu akan membenarkanku? Akan mempercayai kabar tersebut? Mereka penduduk Mekah, meskipun tahu hal tersebut mustahil, meskipun tahu di belakang gunung tersebut tidak ada pasukan yang siap menerjang, menghancurkan dan berperang, tetapi jawaban mereka, kami akan beriman padamu, kami akan mempercayai hal tersebut. Tetapi tatkala Nabi Muhammad SAW berkata, ketahuilah bahwasanya saya adalah Rasulullah, membawa misi kenabian. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Abu Lahab datang pada Nabi Muhammad SAW, kamu mengumpulkan kita capek-capek seperti ini hanya untuk hal yang demikian receh seperti ini? Untuk apa? Tidak ada faedahnya. Di sanalah turun surat Al-Lahab. Tabbat sada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zatal lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Maka disinilah keimanan orang muslim yang telah dididik selama 3 tahun, yang telah belajar secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, itu diuji. Karena disinilah mulai terjadi idza atau tantangan dan cobaan, siksaan yang diberikan oleh kafir Quraisy Mekah kepada orang-orang yang beriman. Maka dari sini kita bisa pahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan, wa angdir asyiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin,
di sini kita bisa memahami bahwasanya mas'uliyatud dakwah atau tanggung jawab untuk berdakwah itu semuanya ada tingkatannya. Dimulai dari berdakwah kepada diri sendiri. Yang kedua, asyarataka akrobin, untuk orang-orang terdekat. Dan yang ketiga, untuk alamin atau seluruh dunia, atau balad di sini, atau negara di sini. Dan di sini maka setiap orang mempunyai tanggung jawab, responsibility untuk berdakwah, minimal kepada dirinya sendiri atau pada orang-orang terdekatnya. Karena nanti jika pembahasannya adalah berdakwah pada halayak umum, kepada masyarakat umum, pada satu negara, maka di sini tidak setiap orang berhak untuk berbicara. Tetapi disinilah mas'uliyatul ulama atau tanggung jawabnya para ulama, karena dibutuhkan ilmu, karena dibutuhkan keahlian. Yang keahlian ini, ilmu ini tidak serta-merta diberikan, didapatkan dengan mudah, tetapi butuh dengan mumarasah wa tadrib. Dibutuhkan pelatihan, dibutuhkan pembiasaan, dibutuhkan tadarruj, dibutuhkan berjenjang. Maka jangan sampai tiba-tiba ada orang yang tidak tahu asalnya dari mana, tidak tahu gurunya siapa, tiba-tiba menjadi seorang pembicara, jadi ustadz, jadi ulama. Maka ini salah satu musibah, bukan satu kebanggaan. Ketika orang yang awam itu berbicara, diikuti, followersnya banyak, populer, bahkan jadi salah satu narasumber yang dianggap kredibel, maka ini menunjukkan bahwasannya ini adalah satu hal musibah. Karena jika yang ini, orang awam ini berbicara dan diberi panggung terus-menerus, maka para alim ulama, para pakar, itu tidak akan didengarkan. Padahal yang mestinya berbicara, yang mestinya mengajar itu adalah para ulama dan para pakar. Oleh karena itu, kita di sini mencoba memahami bagaimanakah ulama Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti memberikan kepada kita satu pelajaran penting tentang memahami fikih sirah nabawiyah ini. Bukan hanya satu peristiwa, tetapi bagaimana peristiwa ini menjadi satu hikmah yang dapat kita amalkan pelajarannya. Maka dimulailah dari sini. Nabi Muhammad SAW dikritik bahkan, atau Nabi Muhammad SAW bukan hanya dikritik, dicaci, dimaki, tetapi bentuk dakwah ini, bentuk dakwah secara terang-terangan ini menyuruh kepada Tuhan yang satu, menyeru kepada menjauhi taklid, yang pada saat itu taklidnya adalah menyembah wasaniyah atau menyembah berhala. Maka Islamlah yang datang untuk menggunakan akal dan mantik yang benar, bagaimana membuktikan ketuhanan itu ada. Maka Nabi Muhammad SAW diutus pada masyarakat jahiliyah yang fanatisme, taklid butanya itu begitu banyak, begitu melekat, sampai jika ada orang yang menyinggung tentang peribadahannya pada berhala, itu langsung dimusuhi, langsung dibunuh, caci maki. Itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW datang dengan wahyu dan mengajak masyarakat Mekah untuk berpikir menggunakan akal dan mantik yang benar, yang salimah. Karena ada akal dan cara berpikir yang tidak selamat, tidak benar. Tapi bagaimana cara akal dan mantik ini dan cara berpikir ini digunakan dengan benar untuk membuktikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maka dari sini
kita memahami bahwasanya untuk bertauhid, untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan ilmu. Itu dibutuhkan berpikir, bukan hanya mengimani secara buta belaka. Maka Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan dalam kitab ini bahwasanya Islam datang untuk memerangi taklid. Islam datang untuk memerangi taklid. Apa taklid waktu itu? Menyembah berhala. Maka jika ada orang yang berkata taklid Islamiyah, taqalidul Islamiyah, maka hal tersebut adalah hal yang batil. Karena pada hakikatnya Islam datang pertama kali untuk memerangi taklid. Itulah yang ingin disampaikan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti terkait hikmah dan ibrah dan kenapa Nabi Muhammad SAW itu harus berdakwah secara terang-terangan dan diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab yang terletak di antara Yunani dan Persia, yang mana Persia kuat dan disimbolkan dengan ketuhanan ruhiyahnya, taklid butanya, dan Yunani disimbolkan dengan kemajuan akal pikirannya. Tetapi Nabi Muhammad diutus di antara kedua itu di Jazirah Arab. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan pesan bahwasanya ajaran ini, Nabi ini ingin menggabungkan kedua hal tersebut, antara keimanan yang penuh dengan ruhaniyah disertai dengan akal dan cara berpikir yang benar. Maka disinilah Islam datang, disinilah Islam diturunkan, dan disinilah wahyu membimbing kita agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Nah, setelah itu dakwah ini berlangsung secara terang-terangan bil lisan, hanya dengan lisan. Ingat, hanya dengan lisan. Sampai Nabi hijrah nanti. Di dalam prosesnya, sebagaimana Allah telah siratkan, wa rabbika fasbir, bersabarlah. Maka terjadilah siksaan, terjadilah pelecehan, tantangan dan cobaan yang diberikan oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Maka di sini Imam Syekh Ramadan Al-Buti mengambil bab khusus al-idha, masa ketika Nabi Muhammad SAW disakiti. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW itu disakiti? Dan bayangkan Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi, beliau adalah orang yang dijuluki Al-Amin, mempunyai martabat yang tinggi, terkenal akan kemuliaannya, menikah dengan perempuan paling baik, paling mulia, paling terkenal di Mekah, Khadijah binti Khuwailid, berasal dari keturunan Ningrat, darah biru, Bani Hashim, memiliki paman yang mulia, yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi meskipun demikian, tatkala Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, tidak lepas dari cobaan, tidak lepas dari hinaan, cacian, makian, yang mana makian ini sulit untuk digambarkan. Dan jika kita rasakan sekarang, rasanya ingin menyerah. Tidak ada kalimat la ilaha illallah jika kita mungkin mengalami hal ini. Apa cacian yang digambarkan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti? Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengambil riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Nabi Muhammad SAW tatkala salat di Hijr Ismail, datang seorang kafir. Siapa?
Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Tatkala Nabi Muhammad SAW salat, Uqbah bin Abi Mu'ayyad datang. Apa yang ia lakukan? Ia menyelendangkan pakaiannya dan mencekik Nabi Muhammad SAW dengan cekikan yang kencang. Tujuannya untuk apa? Untuk membunuh. Ketika sholat, tiba-tiba ada orang di belakang yang mencekik untuk datang untuk membunuh. Melihat hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya, menolong Rasulnya. Maka diutuslah, dikirimlah siapa? Abu Bakar As-Siddiq untuk menolong, menyelamatkan Nabi Muhammad SAW, melepaskan cekikan itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang hanya berkata bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku? Hanya dengan demikian, ini hal yang sepele. Kenapa kalian bunuh? Apakah orang ini, Nabi Muhammad SAW, menyakiti kalian, membunuh kalian, memukul kalian, merampas harta kalian? Tidak. Yang Nabi Muhammad SAW lakukan hanya berkata bahwasanya Allah adalah Tuhanku. Hanya sebatas itu. Tetapi apa yang menjadi respon kafir Quraisy? Apa yang dilakukan kafir Uqbah bin Abi Mu'ayyad ini? Mencekik Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Itulah salah satu cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah hanya itu? Tidak. Syekh Sa'id bin Al-Buti mengambil lagi kisah tatkala Nabi bersujud melaksanakan sholat. Uqbah bin Abi Mu'ayyad lagi, dia mengambil jeroan unta yang isinya itu ususnya, perutnya, sampai kotoran unta diletakkan di punggung Nabi tatkala Nabi Muhammad SAW bersujud. Saking banyaknya dan beratnya kotoran dan isi perut unta yang diletakkan sampai Nabi tidak bisa berdiri. Nabi tidak bisa bergerak, saking banyak dan beratnya. Lalu Allah tolonglah Rasul ini. Allah tolong Rasulnya melewati anaknya, melewati Fatimah. Lalu apa yang Fatimah lakukan? Fatimah melihat hal tersebut, menyingkirkan kotoran unta dan isi perut unta tersebut dari punggung Nabi Muhammad SAW dan berteriak, siapa yang berani meletakkan hal ini di punggung Nabi? Tidak ada yang menjawab. Dan itulah salah satu bagaimana siksaan, cobaan, hinaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW oleh orang mulia, orang berkedudukan yang dijuluki Al-Amin, dijuluki orang yang jujur. Tetapi tatkala risalah dakwah datang, tatkala diutus sebagai nabi dan rasul menyampaikan akidah yang benar, kafir tetap tidak ridho, menghalau segala cara. Ini hanya salah satu kisah, hanya salah satu sepenggal cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW itu berdakwah dipenuhi dengan cobaan, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan debu-debu, sampai anaknya melihat ayahnya berdakwah disakiti, membersihkan debunya ini, anaknya Fatimah menangis. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Ya bunayya la tabki fa inna allaha mani'un abaka. Wahai putri kecilku, janganlah kau menangis, karena Allah selalu bersama kita. Allah selalu menolong ayahmu ini. Itu siksaan yang Nabi dapatkan, siksaan yang Nabi alami. Tidak hanya berhenti pada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi siksaan ini bahkan kepada para sahabatnya. Bilal bin Rabah sebagaimana kita tahu. Tetapi di sini Syekh Sa'id bin Al-Buti mengutip siksaan yang
dialami oleh Khabbab bin Al-Arat. Yang mana Khabbab bin Al-Arat ini adalah seorang pandai besi dan seorang budak. Maka tatkala diketahui bahwasanya dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kafir ini menyiksa Khabbab bin Al-Arat dengan cara yang begitu keji. Dibakar punggungnya sampai melepuh, dan bekas lukanya ini terus membekas, kulitnya tetap gosong. Saking sadidnya, saking dahsyatnya siksaan yang dialami oleh Khabbab bin Al-Arat ini, dia mengadu pada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, bukankah engkau adalah Nabi? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan azab ini, dihapuskan azab ini, dihilangkanlah para kafir Quraisy di negeri Mekah? Bukankah doa itu terijabah? Tetapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Khabbab bin Al-Arat, ketahuilah bahwasanya umat-umat terdahulu mengalami siksaan yang lebih pedih daripada yang kamu dapatkan. Orang terdahulu dibelah menggunakan besi panas, digergaji, tetapi tetap yakin, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan siksaan ini, jangan jadikan imanmu ini lemah karena siksaan yang kau dapatkan. Lalu apalah? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa ini, menjadikan siksaan ini dialami oleh sahabat Nabi, pengikutnya, bahkan Nabi Muhammad SAW itu sendiri? Itu semua mempunyai ibrah, hikmah, ada makna di balik peristiwa itu. Apa maknanya? Kita baca dulu bagaimana Syekh Syahid Ramadan Al-Buti menggambarkan siksaan ini. Nah, Al-Idza. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Idza. Thumma inna Quraisyan ishtaddat fi mu'adatiha li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad laqi man idzaihim idzahum anwa'an katsiratan. Min dzalika ma rawahu Abdullah bin Amr bin As annahu qala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hajar Ismail idh aqbala Uqbah bin Ubay Mu'ayyad fa wada'a thawbahu fi 'unuqi fa khanaqahu khanqan shadidan fa aqbala Abu Bakar hatta akhadha biman kabihi wa dafa'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah wa minhu marwa Abdullah bin Umar qala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidun wa hawlahu nasun min Quraisy ja'a Uqbah bin Ubay bin Abi Mu'ayyad bisala jazuri faqadafahu ala dhahri nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yarfa' ra'sahu faja'at Fatimah فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك ومنهم ما كانوا يواجهونه به من فنون الحزء والغمز واللمز كلما مشى بينهم أو مر بهم في طرقاتهم أو نواديهم ومنهم ما رواه الطبري وابن إسحاق أن بعضهم عمد إلى قبضة من التراب فنثرها على رأسه وهو يسير في بعض سكة مكة وعاد إلى بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يا بني لا تبكي فإن الله مانع أباك. Nah, maka ibrahnya, hikmahnya adalah Syekh Syahid Ramadan Al-Buti menyebutkan bahwasanya di sini kita harus mengetahui, dan disinilah Allah yang menguji
manakah orang-orang yang benar-benar beriman atau tidak. Dan jika sudah teruji, sudah memisahkan manakah orang yang beriman dan manakah orang yang pura-pura beriman, maka orang yang benar-benar beriman ini, yang imannya bukan hanya masuk ke dalam hatinya, tetapi ke dalam kehidupannya, yang mana akan menjadi bibit, menjadi pondasi untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena cobaan yang paling berat, tantangan yang paling susah, siksaan yang paling pedih telah mereka lalui dengan siksaan kafir Quraisy. Maka hal-hal selain itu akan terasa ringan. Bukan hanya itu, tetapi semakin menanamkan keimanan dalam hatinya, yang mana keimanan ini akan menjadi dasar atau landasan dan kompas bagaimana ia bersikap, bagaimanakah ia menjalani kehidupan. Maka di sini kita bisa mengetahui kenapa para sahabat tatkala Nabi perintahkan itu mereka langsung mematuhinya tanpa ada jeda, cepat-cepat mematuhinya, karena imannya sudah masuk. Dan inilah yang membedakan antara kita dan para sahabat. Apa itu? Amal. Pada zaman para sahabat belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim yang membukukan beribu-ribu hadis. Tetapi para sahabat tatkala hanya mendengar satu hadis, mereka langsung mengamalkan. Inilah fikrah wa tatbik. Itulah bagaimana ibrah dan bagaimana hikmah dari peristiwa dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, dan fenomena atau peristiwa tatkala para kaum muslimin mendapatkan siksaan, cobaan dari kafir Quraisy. Semoga kita dikuatkan iman Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergoda oleh syaitan. Allahumma tsabbit qulubana, Allahumma tsabbit qulubana, Allahumma tsabbit qulubana fi ta'atika. Allahumma salli afdala salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikri ghafilun.